Bab 1001 hancurkan mereka semua. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, mati, patriark leluhur dari Sekte Dewa Pengobatan, yang berusia 23.000 tahun dan memiliki tubuh emas 1000 racun, dibunuh oleh Chen Fan. Bagaimana dengan harta rahasianya, tubuh emasnya, jiwanya yang baru lahir, sebagai orang tua yang telah hidup begitu lama? Bukankah leluhur Fudu memiliki seni ilahi pertahanan? Bukankah dia punya 18 harta rahasia? Bukankah dia punya beberapa harta karun surgawi? Atau seni budidaya apa saja yang bisa berfungsi sebagai perlindungan? Semua orang memandang leluhur Patriark Fudu untuk sementara waktu, dia masih tidak bergerak. Jadi, mereka harus menerima bahwa leluhur Fudu telah meninggal. Setelah itu, mereka menganggap situasinya konyol. Chen Fan hanya memukulnya sekali. Itu seperti pukulan paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri di bawah tingkat penyempurnaan Qi. Gunung-gunung di sekelilingnya tidak runtuh, dunia tidak hancur, dan dimensinya tidak hancur. Bahkan angin pun tidak bangkit. Orang-orang hanya melihat seberkas cahaya keemasan melintas di depan mereka dan Chen Fan muncul di belakang Fudu. Dan kemudian, Fudu meninggal. Dia tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Penguasa surgawi dari Sekte Dewa Pengobatan dengan tubuh emas 1000 racun yang tidak bisa dihancurkan, yang telah mendominasi planet Tianhuang begitu lama, terbunuh begitu saja. Sial, leluhur Patriark Fudu tidak berguna. Orang-orang bahkan mengatakan dia adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, yang paling sulit dihadapi, yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Tetap saja, Chen Beixuan membunuhnya begitu saja. Apakah dia benar-benar memiliki reputasi yang tidak pantas seperti leluhur Patriark Hongyang? Seorang murid dari Sekte Dunia Bawah Hantu merasa tidak puas. Banyak kultivator hanya menganggap leluhur Fudu terlalu lemah dan kekuatannya tidak sesuai dengan ketenarannya. Bahkan Jun Ao Chen, Gu Xiaoyi dan para tetua Sekte Surgawi mengerutkan kening. Mereka tidak tahu bagaimana Chen Fan membunuh Fudu dengan pukulan sederhana. Hanya para penguasa surgawi yang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan komandan iblis yang arogan pun ketakutan. Itu pukulan yang menakutkan. Itu, dekat dengan hukum surga. Dewa surgawi Senyan berkata perlahan setelah beberapa saat. Leluhur dari Sekte Penekan Iblis mengangguk dan berkata, ini pertama kalinya dia menggunakan sedikit kekuatan Dharma sejak awal. Itu hal yang paling menakutkan. Leluhur Patriark Fudu bahkan tidak bereaksi tepat waktu dan terbunuh dalam sekejap. Energi yang begitu kuat adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan tubuh kita. Hanya, badan kaisar, legendaris yang sebanding dengannya. Dia yang tertua di antara mereka semua dan juga memiliki level tertinggi. Dia sekuat leluhur Patriark Fudu. Meskipun dia tidak sekuat dia memiliki kekuatan Dharma yang kuat dan belum pernah berperang selama hampir 10.000 tahun. Bahkan 5 komandan iblis pun takut padanya. Apakah tubuhnya tidak terkalahkan? Para penguasa surgawi mengerutkan kening. Tidak ada yang benar-benar terkejut melihat Chen Fan mengalahkan leluhur Fudu. Meskipun dia adalah seorang praktisi yang kuat, levelnya tidak setinggi yang lain. Namun, sungguh menakutkan bahwa Chen Fan mampu membunuh leluhur Patriark Fudu dengan satu pukulan. Setidaknya orang-orang yang hadir tidak akan pernah bisa melakukannya sendirian. Bahkan penguasa surgawi Su Huang berkata, tubuhnya dapat dianggap sebagai yang terbaik di planet Tianhuang. Master pedang dari Institut Giok Surgawi berkata dengan dingin, kita harus menyebar, lalu menggunakan seni kultivasi dan harta rahasia kita untuk menjebaknya. Kita bisa membunuhnya secara perlahan dengan harta karun surgawi kita. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu tidak terkalahkan. Dia diselimuti pedang Qi dan dikelilingi oleh 99 pedang terbang. Dia menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan, mengukur setiap inci tubuhnya dan mengamati setiap gerakannya. Sosok Chen Fan tertanam dalam di benaknya. Para penguasa surgawi dan 5 komandan iblis tersebar dan berdiri 100 mil jauhnya satu sama lain. Beberapa kultivator yang sensitif mendongak dan merasakan banyak helai energi tak kasat mata yang terjalin di langit. Para penguasa surgawi yang tersisa tampaknya telah menjadi satu. Arai tak kasat mata telah terbentuk di langit. Apakah kamu juga ingin mati? Chen Fan melirik semua orang. Kamu memang kuat, tapi kami memiliki peraturan di planet Tianhuang. Anda membunuh seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan memprovokasi sekte yang tidak dapat binasa. Mount Emperor juga mengeluarkan perintah, meminta Anda untuk menyerah.
Mengingat status patriark leluhur dan tuan surgawi saya tidak dapat mengizinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata leluhur dari Sekte Penekan Iblis. Sensi melihat keserakahan di mata para penguasa surgawi. Mereka menjadi lebih rakus dari sebelumnya. Dia tahu apa yang telah dilakukan Chen Fan terhadap leluhur patriark Fudu telah benar-benar memikat mereka. Tampaknya mustahil untuk membentuk tubuh yang tiada taranya dengan kekuatan tingkat inti emas. Dia pasti mendapatkan semacam peluang dan transformasi di dunia dewa. Dengan kesempatan seperti itu, dewa surgawi manapun akan segera menjadi makhluk terkuat di planet Tianhuang dan bahkan orang-orang dari Gunung Kaisar harus menghormatinya. Itu benar, Chen Beixuan, serahkan semua yang kamu temukan di tanah dewa. Maka kami akan mengampuni hidupmu, kata dewa surgawi Senyan dengan keserakahan yang terlihat jelas di wajahnya. Meskipun dewi dari Sekte Surgawi Ethereal dan leluhur dari Sekte Dunia Bawah Hantu tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan tak kasat mata di udara menjadi lebih kuat. Lusinan untaian energi yang menakutkan jatuh dari langit. Betapa menakutkannya jika puluhan penguasa surgawi mengeluarkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Bahkan Sensi dan Jun Aochen belum pernah melihat yang seperti itu. Udara dalam jarak 100 mil membeku menjadi lempengan besi, dan Fin Qi dan Spirit Qi bahkan tidak ada. Kekuatan hukum muncul di dalam, yang dapat dengan mudah membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Kali ini, Chen Fan adalah lawan mereka. Tidak ada yang berani meremehkannya. Para penguasa surgawi mengeluarkan harta karun Dharma terbaik mereka. Ledakan, selusin gelombang energi yang kuat ditembakkan ke langit. Kekuatan yang dihasilkan oleh harta karun surgawi mereka mengejutkan semua kultivator. Harta karun surgawi hanya bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di tangan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Kamu punya keinginan mati, kata Chen Fan dengan mata dingin. Dia hanya ingin membunuh leluhur Fudu. Bagaimanapun, leluhur patriark Fudu memiliki hubungan dengan Kaisar Gunung dan Sekte Dewa Pengobatan harus terlibat dalam krisis yang pernah dihadapi Tiongkok di masa lalu. Meski begitu, keserakahan dari leluhur Sekte Dunia Bawah Hantu dan Dewa Surgawi Senyan telah benar-benar membuatnya marah. Baiklah, saya akan membunuh semua penguasa surgawi hari ini. Saya harus memberitahu planet Tianhuang bahwa Chen Beixuan tidak dapat dihina. Chen Fan benar-benar marah. Dia tidak bisa mengendalikan kekejamannya lagi. Chen Fan maju selangkah. Langit sepertinya telah menjadi tanah dan sedikit bergetar saat dia berjalan. Itu baru langkah pertama. Boom, boom, boom. Langkah kedua, ketiga, dan keempat. Setiap langkah yang diambil Chen Fan membuat udara bergetar. Pada akhirnya, seluruh level 53 dari Demon Slough kuno bergetar. Penggarap dan iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya mengira ada gempa bumi. Suan Wu meraung, Kun Peng terbang ke langit, Phoenix api menjerit dan seekor kera berteriak di belakang Chen Fan. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Cahaya keemasan mengelilingi seluruh tubuh Chen Fan, mewarnai emas tubuh panjang umur Azure Tirk miliknya. Jari-jarinya, alis dan rambutnya juga menjadi berwarna emas dan energi yang tidak bisa dihancurkan keluar dari tubuhnya. Tubuh emas, itu adalah tubuh emas yang asli. Itu adalah tubuh emas tak terkalahkan yang dia ciptakan dengan menggabungkan 9 kekuatan. Itu hanya selangkah lagi untuk menjadi badan formasi jiwa. Saat itu, dia akan menjadi abadi. Adapun tubuh emas 1000 racun, tidak ada bandingannya. Penguasa surgawi dari Sekte Dunia Bawah Hantu berteriak, "Ayo pergi." Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan spanduk hitam. Ada banyak garis emas yang membawa kekuatan Dharma tertinggi dan banyak hantu berteriak di sekitarnya. Rupanya, itu adalah spanduk 1000 hantu, harta surgawi dari Sekte Dunia Bawah Hantu. Setelah itu muncul, setengah dari level 53 dari Demon Slough kuno seperti neraka. Hantu berjalan berkeliling dan bahkan ada beberapa tentara hantu yang menunggangi kuda hantu, bergegas menuju Chen Fan seperti tentara. Pedang berbintang giok surgawi, cermin 9 surga api merah. Su Huangbel, setelah leluhur Sekte Dunia Bawah Hantu melakukan serangan, Master Pedang dari Institut Langit Surgawi, Dewa Surgawi Senyan dan Dewa Surgawi Su Huang juga menyerang dengan harta surgawi mereka yang paling kuat. Ledakan, bagaimana rasanya ketika puluhan penguasa surgawi menyerang pada saat yang bersamaan? Saat ini, bahkan Demon Slough kuno sepertinya kewalahan. Area dalam jangkauan 1000 mil sepenuhnya berubah menjadi lautan energi.
Dimensi tersebut runtuh dan berubah menjadi badai yang mengerikan. Hanya hukum yang terungkap dan bersinar terang. Setiap kultivator yang berada di bawah tingkat jiwa baru lahir akan hancur menjadi bubuk ketika mereka berdiri di dekat hukum tak kasat mata itu, apalagi tetap berada di dalam. Desir, desir, desir. Semua orang hanya bisa melihat. Di langit, banyak harta karun surgawi melaju menuju Chen Fan seperti bintang jatuh. Masing-masing harta karun memiliki kekuatan untuk meratakan wilayah jangkauan 1000 mil. Dan kemudian, lusinan dari mereka menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan jika leluhur Patriark Voodoo terlahir kembali dan mengembangkan tubuh emas 1000 racunnya hingga tingkat keberhasilan yang fenomenal, dia juga akan mati. Saudara laki-laki, saat ini, bahkan Xiao Mang pun khawatir. Zhao Juexian, saudara perempuan dari keluarga Su dan Wang Xuanlong juga merasa cemas. Hanya Tuan Naga yang tetap tenang. Dia telah melihat pertempuran yang lebih brutal jauh di dalam lautan bintang. Karena Chen Fan adalah reinkarnasi dari kultivator agung dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati, bagaimana selusin penggarap jiwa baru lahir bisa mengalahkannya. Selain itu, mereka hanyalah penggarap jiwa baru lahir yang telah mempraktikkan seni kultivasi tidak lengkap di planet Tianhuang. Faktanya, Chen Fan memang tidak peduli sedikit pun. Saat dia menghadapi lusinan harta karun surgawi, dia hanya mengangkat tangannya untuk melayangkan pukulan. Retakan, lonceng Su Huang di depan dihancurkan oleh pukulan Chen Fan. Potongan lonceng perunggu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua tempat. Lalu, Chen Fan meninju lagi. Yang kedua, ketiga, keempat. Chen Fan melakukan 14 pukulan sekaligus dan menghancurkan 14 harta karun surgawi. Harta karun surgawi itu, yang dibuat dengan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya di planet Tianhuang dan terlalu sulit untuk dihancurkan, semuanya hancur dan tangan emas Chen Fan tidak terluka. Tubuh emas, itu benar-benar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sementara para penguasa surgawi masih terkejut. Mereka melihat Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas di langit. Oh tidak, penguasa surgawi dari Sekte Penekan Iblis terkejut. 5 penguasa surgawi, termasuk penguasa surgawi Senyan dan master pedang dari Institut Giok Surgawi, membeku di udara dengan ketakutan di mata mereka. Sebuah lubang perlahan-lahan muncul di dada mereka dan dengan cepat meluas. Anggota badan dan tulang mereka kemudian meledak. Kelima dewa surgawi telah dihancurkan menjadi bubuk emas, tubuh mereka dan jiwa yang baru lahir menghilang di langit. Hanya dengan satu pukulan, 5 dewa surgawi telah mati. Setelah menyaksikan prestasi seperti itu, seluruh demon sloh kuno terdiam. Leluhur dari Sekte Penekan Iblis dan penguasa surgawi Su Huang tersentak, mereka benar-benar tercengang. Penggarap jiwa yang baru lahir cukup rapuh di tangan Chen Fan. Angin menderu dan hantu merintih di tanah dewa. Area dalam radius 1000 mil menjadi dunia kacau dengan energi tak berujung di dalamnya. Darah dan tulang emas berjatuhan dari langit dan beberapa entitas tampak menangis. Dunia sedih atas kematian seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Meskipun tidak ada seni kultivasi yang lengkap di planet Tianhuang, mereka tetaplah penggarap jiwa yang baru lahir. Obrolan. Beberapa pembudidaya memandang Chen Fan, yang berdiri di langit dengan tubuh emas seluruhnya, dan gigi mereka mulai bergemeretak. 5 Tuan Surgawi. Sekte Langit Guntur hanya memiliki 5 penguasa langit saat mereka berkembang, dan mereka semua adalah salah satu kultivator paling kuat di planet Tianhuang. Dewi dari Sekte Surgawi Ethereal, Patriark leluhur dari keluarga Gongsun, Master Pedang dari Institut Giok Surgawi, mereka mewakili tulang punggung sekte masing-masing, mereka akan runtuh tanpa mereka, dan harus dihapuskan dari Sekte Surgawi juga. Patriark leluhur, bagaimana kamu bisa mati? Ya Tuhan, itu adalah Master Pedang kami. Dia berkultivasi selama 9.000 tahun, tetapi dia mati begitu saja di sini. Bagaimana saya bisa menghadapi nenek moyang kita dari Heavenly Jade Institute? Dewi, kamu pasti memiliki semacam seni rahasia untuk terlahir kembali, kan? Bagaimana Dewi kita bisa dibunuh seperti itu? Saya tidak percaya. Para tetua dari Sekte Surgawi Ethereal, Institut Giok Surgawi, dan keluarga Gongsun berlutut di tanah dan menangis. Mereka hanya memiliki satu dewa surgawi di sekte dan keluarga mereka. Kehilangan penguasa surgawi itu seperti runtuhnya sebuah bangunan. Itu adalah pukulan yang parah dan tidak dapat diterima bagi sekte dan keluarga seperti Institut Giok Surgawi dan Sekte Surgawi Ethereal. Para pembudidaya lainnya merasakan hawa dingin di punggung mereka,
seolah-olah mereka telah disiram air es. Chen Fan terlalu kuat, bahkan 5 penggarap jiwa yang baru lahir tidak mampu melawannya. Hanya komandan iblis dari iblis kuno yang bertubuh tangguh yang mampu mundur 1000 kaki di saat-saat terakhir, tapi separuh tubuhnya masih diledakkan, hampir mati dalam prosesnya. Banyak orang yang terkesiap, bahkan para leluhur jiwa baru lahir yang tersisa dan 5 komandan iblis pun tercengang. Tak seorang pun, termasuk para penguasa surgawi, pernah mengira Chen Fan akan sekuat ini. Mereka masih berpikir bahwa Chen Fan telah membunuh leluhur Fudu dengan semacam harta rahasia atau seni ilahi. Namun, setelah dia membunuh 5 raja surgawi dengan sebuah pukulan, 5 komandan iblis dari iblis kuno loh juga menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawan Chen Fan. Mereka bukan tandingannya, baik penggarap jiwa baru lahir palsu di planet Tianhuang atau penggarap jiwa baru lahir dari iblis kuno yang asli. Tak seorang pun di bawah tahap tengah atau bahkan tahap puncak dari tingkat jiwa yang baru lahir mampu melawannya. Lagi pula, dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Bagaimana jika Chen Fan menggunakan kekuatan ilahi, harta karun Dharma, atau bahkan kekuatan Dharma miliknya? Siapa yang bisa menahan serangannya? Setelah mempertimbangkan ini, banyak penggarap jiwa yang baru lahir ketakutan. Leluhur sekte dunia bawah hantu dan penguasa surgawi Suhuang bahkan melihat sekeliling dan bersiap untuk berlari kapan saja. Mereka sangat frustrasi, tapi Chen Fan terlalu kejam. Dia mengesankan. Xiao Mang akhirnya merasa lega. Dewi King Luo dan saudara perempuan keluarga Su kagum dengan kekuatan Chen Fan, sementara Wang Xuanlong, Jun Aochen, dan Bu Xiaoyi tidak bisa berkata-kata. Untuk membunuh 5 penggarap jiwa yang baru lahir dengan sebuah pukulan. Bagaimana kekuatan yang menghancurkan bumi bisa ada? Mereka bahkan belum mendekati level itu, apalagi melampauinya. Saya tidak akan bisa mengalahkannya. Jun Aochen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menyerah bertarung dengan Chen Fan. Meskipun peringkat mereka hanya terpaut 2 peringkat di longevity roll, jarak sebenarnya di antara mereka sangat besar. Bahkan jika dia bekerja keras selama 10.000 tahun lagi, dia tetap bukan tandingan Chen Fan. Para tetua dan murid yang tersisa dari sekte dunia bawah hantu, sekte reinkarnasi, dan sekte penekan iblis juga ketakutan. Desir, Chen Fan melesat ke depan dan berhenti di depan api. Apinya menghilang dan dewa surgawi Senyan muncul. Namun, dia tidak lagi sombong seperti dulu, dia tersenyum kecut. Tuan Surgawi Chen, apa yang kamu inginkan? Kamu menyerangku, dan sekarang kamu akan lari, kata Chen Fan dengan tenang. Dewa Surgawi Senyan mencoba menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya kesalahpahaman. Jika kamu minggir, aku akan melupakan semuanya. Mengapa kamu tidak datang ke Red Flame Mountain selama 3 hari, agar kita bisa minum bersama? Terlambat, kata Chen Fan. Tuan Surgawi Chen, apakah Anda benar-benar ingin bertarung dengan wilayah Surgawi Api Merah? Anda telah membunuh 5 Raja Surgawi. Jika Anda membunuh lebih banyak kultivator, tidak ada seorang pun di seluruh planet Tianhuang yang akan memaafkan Anda. Lagi pula, aku bukan tipe orang yang penurut, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Dewa Surgawi Senyan tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali dan dia segera menjadi marah. Seberkas cahaya merah keluar dari tubuhnya. Dia sepertinya telah menjadi matahari, memancarkan panas terik. Banyak hukum elemen api yang mengelilinginya, mereka cukup kuat untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Saat ini, Dewa Surgawi Senyan mengerahkan dirinya dan menunjukkan kekuatan tak terkalahkan dari Dewa Surgawi. Haha, setelah melihat ini, Chen Fan hanya tertawa dengan jijik. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan menariknya dengan kuat. Ark, teriakan menggelegar bergema di seluruh wilayah surgawi dan loh setan kuno. Semua orang melihat, tubuh Dewa Surgawi Senyan terbelah menjadi 2 dan Chen Fan memegang lengannya yang robek di tangannya saat darah menetes. Darah merah mengkilat tak berujung jatuh dari langit. Setiap tetesnya seperti lava dan banyak lubang terbentuk di tanah. Pada akhirnya, area dalam jarak 100 mil berubah menjadi lautan api. Desir, sinar cahaya merah keluar dari tubuh dan mencoba melarikan diri. Beberapa dari setengah Raja Surgawi melihat orang kecil yang tingginya kurang dari 1 inci di dalam sinar cahaya. Dia tampak kurang lebih sama dengan Dewa Surgawi Senyan. Tampaknya itu adalah jiwa baru lahirnya, yang melarikan diri karena ketakutan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Chen Fan tersenyum.
6 lubang muncul di belakangnya dan 6 lengan dengan sisik hitam dan tulang putih keluar darinya. Mereka menangkap jiwa baru lahir Dewa Surgawi Senyan dan menyeretnya ke salah satu lubang. Penggarap jiwa baru lahir ketujuh telah meninggal. Semua orang melihat hal itu terjadi. Mereka semua ketakutan dan bahkan penggarap jiwa yang baru lahir pun tercengang. Kali ini, orang-orang akhirnya bisa melihat gerakan Chen Fan dengan segala kemegahannya. Meskipun Dewa Surgawi Senyan sangat kuat dan bahkan mampu membakar Dewa Surgawi sampai mati, dia tidak mampu melawan tubuh emas Chen Fan. Chen Fan mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Siapa yang berani menghadapi lawan yang begitu menakutkan setelah penampilan seperti itu? Bahkan Komandan Iblis menyesali hal ini dan ingin mundur. Gemuruh, Chen Fan merasakan energi panas keluar dari roda dewa, memenuhi anggota tubuhnya. 6 seni iblis leluhur suci, benar-benar mendominasi. Ia bahkan bisa memurnikan seluruh planet, apalagi hanya seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Sayangnya, penggarap jiwa yang baru lahir itu hanya meningkatkan sedikit kekuatan Dharma Chen Fan, dia masih jauh dari memasuki tahap pertengahan tingkat inti emas. Saya tidak bisa menyia-nyiakan sisa penggarap jiwa baru lahir. Saya harus makan semuanya saja, pikir Chen Fan. Dia melirik ke arah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir lainnya. Mereka semua gemetar, seolah-olah sedang melihat setan. Bahkan 5 komandan iblis dan leluhur dari sekte penekan iblis pun gemetar. Ketika Chen Fan memandang Dewa Surgawi Su Huang, Dewa Surgawi Su Huang segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat jauh sambil berteriak, "Tolong jangan bunuh saya, Dewa Surgawi. Putri ilahi kami adalah temanmu." Aku sudah menyelesaikan masalah dengan sekte reinkarnasi. Jika kamu menyerangku, aku akan membunuhmu, kata Chen Fan sambil melangkah maju. Gerakannya mirip dengan teleportasi. Dia langsung melesat 100 mil ke depan dan muncul di belakang Dewa Surgawi Su Huang, dan dia menginjaknya dengan keras. Retakan, tubuh Dewa Surgawi Su Huang hancur. Tetesan darah dan potongan tulang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Semburan energi yang kuat menembus tubuh dan menghantam tanah, menciptakan jejak kaki raksasa. Desir, Chen Fan memakan jiwa baru lahir Dewa Surgawi Su Huang dan kekuatan dharmanya meningkat setengahnya. Dewa Surgawi ke-8 telah meninggal. Sensi menghela nafas setelah menyaksikan tindakan tersebut. Meskipun dia mengenal Chen Fan, Dewa Surgawi Su Huang terlalu serakah, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Mohon maafkan saya, Tuan Surgawi Chen. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Tuan Surgawi Chen, iblis kuno tidak pernah melakukan apapun padamu. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi saja? Chen Beixuan, apakah kamu tidak takut pada raja kita? Setan kuno tidak seperti sekte kecil di planet Tianhuang. Kami memiliki Grand Cultivator formasi jiwa. Jika kamu membunuh kami, raja kami akan menuju ke planet Tianhuang untuk menghabisimu. Lalu, leluhur dari sekte penekan iblis, penguasa surgawi dari sekte dunia bawah hantu, dan 5 komandan iblis memohon kepada Chen Fan untuk menyelamatkan mereka. Beberapa komandan iblis bahkan mengancamnya bahwa jika dia membunuh mereka, Raja Iblis kuno tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tapi Chen Fan mengabaikannya. Apa yang dilakukan Kaisar Gunung membuatnya menjadi kejam. Para Raja Surgawi dan komandan iblis menghalangi jalannya, jadi dia harus membunuh mereka semua. Ledakan. Chen Fan menendang dan membelah leluhur dari sekte penekan iblis menjadi 2. Jiwa yang baru, lahir dari patriark leluhur terbang keluar dari tubuh dan segera ditelan oleh Dewa Iblis di belakang Chen Fan. Boom, boom, boom. Meskipun kelima komandan iblis memiliki tubuh yang tangguh dan kekuatan dharma yang kuat, tubuh Chen Fan bahkan lebih menakutkan. Dia memiliki 9 jenis kekuatan di dalam dirinya dan tubuhnya seperti tubuh emas yang tidak dapat binasa. Retakan. Retakan, retakan. Chen Fan berhadapan langsung dengan 5 komandan iblis. Seberapa kuat tubuhnya, dia menghancurkan tulang, lengan dan kaki dari 5 komandan iblis, mereka akhirnya meledak di langit. Tubuh mereka, jiwa yang baru lahir dan kekuatan dharma kemudian dimakan oleh 6 dewa iblis. Finki yang terkandung di dalamnya menggandakan kekuatan Chen Fan, mendorongnya lebih dekat ke tahap pertengahan level inti emas. Pada akhirnya, hanya Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah Hantu yang tersisa. Dia membeku di sana, dia tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dia lihat. 14 penguasa surgawi telah dibunuh oleh Chen Fan, sendirian. Suara mendesing, angin bertiup kencang, bertiup melintasi tanah dewa,
mengangkat kotoran dan debu yang melayang di udara untuk bergabung dengan lautan energi yang berwarna-warni. Sementara itu, seluruh lantai 53 dicekam oleh keheningan yang mematikan. Semua orang memandang pemuda itu dengan ketakutan. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas. Chen Fan telah membunuh 14 penguasa surgawi sekaligus, seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Serangan gabungan dari 5 komandan iblis lebih kuat daripada leluhur Patriark Voodoo. Namun, mereka masih dimusnahkan oleh Chen Fan. Baik leluhur dari sekte penekan iblis maupun dewa surgawi Senyan memiliki seni yang luar biasa, tetapi mereka bukanlah tandingan Chen Fan. Pada akhirnya, leluhur Patriark Guimin adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Obrolan. Gigi leluhur Patriark Guimin bergemeletuk ketakutan. Dia bukan satu-satunya yang memasang ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Perkembangan tersebut telah membuat takut semua petani. Kekuatan seperti itu, Tianhuang telah melihat banyak penguasa tak tertandingi seperti penguasa surgawi Ba yang naik ke tampuk kekuasaan 30.000 tahun yang lalu dengan menaklukkan komandan iblis di Loh Iblis kuno. Namun, ini adalah pertama kalinya Tianhuang melihat seorang pejuang mampu mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir hanya dengan menggunakan serangan fisik. Prestasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang tetua bermata kusam yang telah hidup lebih dari 3.000 tahun berkata dengan suara gemetar. Tubuh emas abadi, hanya penggarap jiwa baru lahir tahap akhir yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Dia hanya bisa dirugikan dengan harta karun surgawi elit, jika bukan harta karun ilahi. Sementara itu, leluhur Patriark Guimin akhirnya mengakui telah melakukan kesalahan. Mengapa saya bersikeras untuk membalaskan dendam murid saya? Mengapa saya begitu serakah, ingin mencuri karya seni Chen Beixuan? Mengapa saya memprovokasi Chen Beixuan, berpikir bahwa saya bisa membunuhnya? Leluhur Patriark Guimin dilanda rasa penyesalan. Sementara itu, dia menatap tajam ke arah Chen Fan, tidak berani menggerakkan satu jari pun. Dia tahu bahwa Chen Fan akan membunuhnya dalam sekejap jika dia melarikan diri. Kamu yang terakhir. Chen Fan menatap leluhur Patriark Guimin dengan acuh tak acuh, sambil mempersiapkan diri untuk menyerang. Tolong jangan bunuh aku, Tuan Surgawi. Patriark leluhur Guimin berteriak sekuat tenaga, tolong lepaskan aku. Saya akan menceritakan segalanya tentang Gunung Kaisar dan ras Tiongkok. Kata-katanya menarik minat Chen Fan. Dia terbang lebih dekat ke leluhur Patriark Guimin. Mount Emperor menyadari bahwa penjara surgawi tidak cukup besar untuk menampung semua orang Tiongkok, oleh karena itu, mereka menahan sebagian besar dari mereka di penjara surgawi di suatu tempat di tanah tandus utara. Itu disembunyikan dari dunia luar dan dijaga oleh Jenderal Surgawi. Selain aku, tidak ada orang lain yang tahu keberadaannya. Teriak Patriark leluhur Guimin. Melihat Chen Fan menghentikan serangannya, dia tahu dia telah menarik perhatiannya. Dia akan mati jika dia berbicara sepersekian detik kemudian. Jangan berbohong padaku. Chen Fan menatap tajam ke arah leluhur Patriark Guimin. Aku bersumpah demi jiwaku yang baru lahir. Saya akan mengarahkan Anda ke sana jika Anda mengampuni saya, kata leluhur Patriark Guimin. Dengan mengucapkan sumpah itu, dia telah mengikat jiwa baru lahirnya pada kontrak. Jika dia gagal menindaklanjutinya, Nas Chen Sol miliknya akan menghilang. Baiklah, Chen Fan mengangguk. Bahkan ketika senyuman muncul di wajah leluhur Patriark Guimin, Chen Fan mendaratkan pukulan ke tubuh leluhur Patriark Guimin, yang membuatnya meledak. Chen Fan menarik Nas Chen Sol-nya keluar dari ledakan. Tuan Surgawi, tolong, teriak Patriark leluhur Guimin, mengira Chen Fan telah berubah pikiran. Jangan khawatir, kesepakatan kita masih berjalan. Namun, saya tidak bisa membiarkan Anda luput dari hukuman setelah apa yang telah Anda lakukan. Oleh karena itu, saya menghancurkan tubuh Anda sebagai pengingat bagi seluruh dunia, kata Chen Fan dengan suara dingin. Patriark leluhur Guimin dengan cemberut menundukkan kepalanya dalam diam. Hidupnya ada dalam genggaman Chen Fan. Sejumput jari Chen Fan akan menghancurkan jiwanya yang baru lahir. Setelah itu, Chen Fan berubah menjadi kilatan cahaya keemasan yang melesat melintasi demon sloh kuno. Bang, 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 cahaya keemasan membunuh banyak murid dari keluarga Gongsun, Sekte Surgawi Penekan Iblis, dan Institut Tianxuan. Penguasa langit mistik utara terkenal karena temperamennya yang pendendam. Dia tidak bisa membiarkan musuh ras Tiongkok menyakiti mereka lagi begitu dia meninggalkan Tianhuang. Solusi terbaik adalah membunuh mereka saat itu juga.
Ah, Tuan Surgawi Chen, tolong lepaskan aku. Tuan Surgawi Chen, kami hanya mengikuti perintah. Chen Beixuan, apakah kamu akan berperang melawan seluruh planet Tianhuang? Banyak murid dan tua-tua meneriakkan ketakutan dan kemarahan. Beberapa berlutut di tanah, memohon agar mereka tetap hidup. Chen Fan tidak terpengaruh oleh permohonan atau pertanyaan mereka. Dia melakukan perjalanan melalui celah yang dia buat di struktur ruang angkasa dan menempuh jarak ribuan mil secara instan. Para penggarap inti emas itu tidak mempunyai peluang saat menghadapi kemarahannya. Terkadang, Chen Fan hanya menabrakkan tubuhnya ke garis musuh untuk membunuh mereka. Bahkan para tetua yang dilindungi oleh harta karun surgawi pun tidak mampu lolos dari kematian. Pada akhirnya, Chen Fan mengubah demon sloh kuno menjadi pertumpahan darah. Sesepuh dari Institut Tianxuan, keluarga Gongsun dan sekte penekan setan dibantai. Chen Fan hanya menyisihkan beberapa kultivator dari sekte reinkarnasi demi sensi. Khawatir akan nyawanya sendiri, leluhur Patriark Guimin menahan diri untuk tidak memprotes ketika Chen Fan membunuh murid-murid sekte dunia bawah hantu di depannya. Itu sudah cukup. Chen Fan mencapai level 59 dan membunuh musuh yang mengejar Lin Wuhua. Dia kemudian mengantar ketiga gadis itu kembali ke Tanah Dewa. Tuan Surgawi, Senior Chen, senyum merekah di wajah ketiga gadis itu. Chen Fan melambaikan lengan bajunya dan memanggil cahaya keemasan yang membawa Xiao Mang dan Zhao Juexian keluar dari demon sloh kuno, lalu menuju ke Tanah Tandus Utara. Pada akhirnya, hanya ada beberapa ratus kultivator yang tersisa di demon sloh kuno, termasuk saudara perempuan keluarga Su dan Dewi King Luo. Saat mereka melihat tubuh-tubuh yang terpotong-potong di tanah, para elit longevity roll terguncang sampai ke inti. Tak satu pun dari mereka ingin menantang Chen Fan dan gadis pelayannya lagi. Jun Hao Chen menatap cahaya keemasan saat kesadaran muncul di benaknya. Saya khawatir Tianhuang akan memiliki pemimpin baru. Tanggal 9 April tahun 2022. Kalender Tianhuang, tahun 129.565. Chen Fan membunuh penguasa surgawi dan 5 komandan iblis di Loh Iblis Kuno. Berita itu membuat takut seluruh wilayah di planet Tianhuang. Planet Tianhuang, mengingat seluruh alam semesta, ini adalah planet yang 10.000 kali lebih besar dari bumi. Itu berputar perlahan dan menciptakan gelombang spirit ki yang berubah menjadi angin. Dan saat itu, semua orang di 10 wilayah surgawi, wilayah tandus, dan sekte iblis menghentikan apa yang mereka lakukan, mereka menunggu dengan sabar kabar dari Tanah Dewa. Tidak hanya semua menara Qinhe, Istana Brahma, Kota Api Suci, dan sekte surgawi Wangqin juga mengambil kesempatan ini untuk mendirikan cabang mereka di wilayah surgawi dan wilayah tandus. Mereka mendirikan stasiun masing-masing dan membangun rangkaian transmisi untuk menyebarkan berita. Para pembudidaya di planet Tianhuang tidak pernah segugup ini sebelumnya, dan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Chen Beixuan. Chen Fan terlalu mengesankan. Sejak dia muncul, dia telah mengalahkan para elit, menekan sekte surgawi dan membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Bahkan Gunung Kaisar telah diaduk, dan 10 raja surgawi dan 5 komandan iblis sedang menunggunya. Bahkan Tuan Surgawi Tatianus pun tidak bisa menandinginya. Apakah menurutmu Chen Beixuan akan keluar atau tidak? Aku tidak tahu. Ini hari terakhir perintah Gunung Kaisar. Orang Tiongkok akan dimusnahkan jika dia tidak muncul. Saya pikir Chen Beixuan pasti ketakutan. Bahkan Tuan Surgawi yang tiran tidak akan mampu melawan 10 Raja Surgawi pada saat yang sama, meskipun dia mengalahkan Sekte Surgawi saat itu. Dan ini tanpa memperhitungkan 5 komandan iblis, yang berada di sisi lain dari Tanah Dewa. Penggarap berdiskusi, dari wilayah Surgawi reinkarnasi hingga kota Saint Fire paling selatan. Dari wilayah Beihan yang terpencil hingga tanah suci yang megah. Semua kultivator menahan nafas, menunggu hasil akhir datang. Jika Chen Fan benar-benar keluar hidup-hidup, pertempuran itu pasti akan menjadi yang paling tragis dan mempesona dalam sejarah. Bisakah Chen Fan lolos dari 10 besar penguasa surgawi? Mungkin penguasa surgawi dan komandan iblis akan bekerja sama dan menjebaknya di Loh Iblis Kuno. Sekte yang menyimpan dendam terhadap Chen Fan, termasuk sekte dunia bawah hantu, keluarga Gongsun, dan Institut Giok Surgawi, semuanya berharap leluhur mereka dapat membunuh pria sombong yang telah mempermalukan sekte surgawi dan membunuh murid-murid mereka. Sedangkan di sekte reinkarnasi, keluarga Wang dan keluarga Wu, sikap orang terhadap Chen Fan berbeda-beda.
Kebanyakan orang membenci Chen Fan karena membunuh leluhur Hong Yang dan Penatua Juyan, sementara beberapa orang seperti Huan Nunyin, Zunin Muo, Sisi dan Penatua Yuelon memiliki perasaan yang rumit tentang hal ini. Sisi dan Zunin Muo menganggap Chen Fan sombong, tetapi mereka juga mengkhawatirkannya di saat yang sama. Di atas puncak Violet Moon, Tuan, apakah Tuan Surgawi Chen akan baik-baik saja? Huan Nunyin bertanya dengan cemas. Penatua Yuelon berambut putih duduk dengan menyilangkan kaki. Energinya sepertinya meningkat setelah diprovokasi oleh Chen Fan. Dia terdiam untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas. Saya tidak yakin. 10 penguasa surgawi teratas semuanya ada di sana. Saya khawatir akan sulit bagi Chen Beixuan untuk melarikan diri, tidak hanya di sekte reinkarnasi. Semua anggota keluarga Wang, keluarga Wu, persekutuan alkimia, dan gua surga di wilayah Beihuang juga sedang berdiskusi. 10 dewa surgawi terlalu menakutkan. Hal seperti ini belum pernah terjadi di planet Tianhuang sepanjang sejarahnya. Hanya ada 2 cara tersisa untuk Chen Fan. Hidup atau mati. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Banyak orang yang melihat ke tingkat 53 dari Demon Slough kuno. Di perkebunan keluarga Wu, patriark leluhur keluarga Wu, Wu Wendin, duduk di lantai atas menara Zhenhai. Para tetua juga duduk di kedua sisi, sementara anggota junior berada jauh di aula. Banyak dari para tetua yang biasanya tenang dengan cemas melihat ke arah pintu. Ada berita dari Menara Qinhe. Belum, ini yang terakhir. Chen Beixuan belum keluar. Bagaimana dengan Istana Brahma? Sama, apa yang dikatakan kota Saint Fire dan Sekte Surgawi Wangqin. Mereka juga bilang dia masih di dalam. Para tetua berdiskusi, sementara anggota junior keluarga Wu berdiri di samping. Wu Xiao yang cantik, yang juga seorang penggarap inti emas, menonjol di antara yang lain. Meskipun dia tidak bisa duduk bersama para tetua seperti Wu Baisu, dia memiliki peringkat tertinggi di antara anggota keluarga Wu lainnya. Melihat para tetua menjadi lebih cemas, Wu Xiao melangkah maju dan berkata dengan keras, "Sesepuh, menurutku Chen Beixuan tidak akan keluar. Dia akan mati jika dia melakukannya dan orang Tiongkok akan dimusnahkan jika dia tidak melakukannya. Dia terpojok dan reputasinya hancur. Keluarga kami tidak bisa berhubungan lagi dengannya." Yang lain segera melihat ke arah Wu Xiao. Setelah beberapa saat, Wu Wendin kemudian mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh, apakah kamu punya ide?" Wu Baisu terkejut. Dia tahu Wu Xiao selalu menentang Chen Fan. Dia pernah menjual Chen Fan di dataran tinggi Dewa Kuno dan mencoba mengepungnya bersama keluarga penguasa surgawi lainnya di wilayah Beihuang. Sayangnya, Chen Fan membalikkan keadaan saat itu. Sejak itu, Wu Xiao takut pada Chen Fan, meskipun dia tidak pernah mengejarnya dan dia baru mulai menunjukkan kebenciannya ketika dia dalam bahaya. Itu sederhana, bunuh Wu Qinyan, dan minta maaf kepada Kaisar Gunung dan Sekte Surgawi, kata Wu Xiao dengan suara dingin. Yang lainnya benar-benar tercengang. Apa? Bunuh Qinyan? Itu tidak mungkin. Qinyan adalah alkemis terbaik di keluarga kami dan seni alkimia miliknya telah mencapai level Master Alkimia. Dia mungkin akan menjadi Alchemy Grandmaster di masa depan. Itu benar, Wu Qinyan adalah anggota keluarga Wu dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kita harus membunuhnya? Tetapi jika kita tidak membunuh Wu Qinyan, bagaimana keluarga Wu bisa bertahan ketika Kaisar Gunung mencari seseorang untuk disalahkan? Banyak keluarga di wilayah Beihuang mengetahui hubungan antara Qinyan dan Chen Beixuan. Semua orang berdiskusi. Banyak anggota junior yang sangat menentang gagasan tersebut, sementara para tetua tetap tenang dan mempertimbangkan usulan tersebut dengan tetap mengutamakan kepentingan keluarga. Saat diskusi berlanjut, anggota keluarga mulai menyetujui gagasan membunuh Wu Qinyan dan meminta maaf kepada Kaisar Gunung. Pada akhirnya, bahkan leluhur keluarga Wu sedikit yakin. Wu Baisu merasa putus asa saat dia melihat dari samping. Ketika lebih banyak tetua mendukung Wu Xiao dan Wu Baisu hendak mengatakan sesuatu. Desir, apakah untuk keluarga inilah Qinyan rela mati? Pedang terbang masuk. Pedang itu dikelilingi oleh aliran air dan tampaknya merupakan surat dari Menara Qinhe. Semua orang segera menutup mulut dan menoleh. Mereka tahu, Menara Qinhe hanya akan menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan ketika sesuatu yang besar terjadi, atau mereka akan mengirim seseorang untuk menyebarkan berita tersebut. Pedang terbang itu mendarat di tangan Wu Wendin. Wu Wendin membaca pesan itu dengan kehendak abadi dan dia segera menjadi pucat, seolah-olah dia melihat hantu.
Ada apa, leluhur? Apakah Chen Beixuan telah dibunuh oleh penguasa surgawi? Wu Xiao bertanya sebagai antisipasi. Para tetua juga mengangguk. Menara Qinhe hanya akan mengirimkan pedang terbang karena ini. Pedang terbang seperti itu setidaknya adalah harta karun roh dan itu sangat berharga. Wu Baisu sangat gugup saat itu. Semua orang memandang Wu Wendin. Bajingan, Wu Wendin sangat marah. Dia menggedor meja dan bangkit dengan marah. Energinya yang menakutkan menjatuhkan Wu Xiao. Patriark leluhur, kesalahan apa yang saya lakukan? Wu Xiao berteriak, kamu adalah anggota keluarga Wu, tapi kamu memfitnah keturunan kami dan bahkan ingin membunuhnya. Ini tidak bisa dimaafkan. Seret dia ke penjara dan kunci dia selamanya. Juga, minta Nona Qinyan untuk datang sekarang. Tidak, saya akan melakukannya sendiri, kata Wu Wendin. Apa yang salah? Semua orang terkejut dan mereka semua memandang Wu Wendin. Sebuah pemikiran muncul di benak Wu Baisu. Sesuatu pasti telah terjadi di luar wilayah dewa dan tampaknya Chen Fan telah mendapatkan kendali kembali. Seorang tetua bertanya, leluhur-leluhur, apa yang terjadi? Apakah Chen Beixuan keluar? Meski begitu, 10 Raja Langit dan 5 Komandan Iblis pasti mengejarnya. Bahkan jika dia melarikan diri dari mereka, Kaisar Gunung pada akhirnya akan menangkapnya. Banyak penatua mengangguk dan bingung. 10 Dewa Surgawi teratas, 5 Komandan Iblis. Wu Wendin mencibir dan menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang, tidak akan ada 10 Raja Surgawi dan 5 Komandan Iblis di planet Tianhuang, karena, kata Wu Wendin dengan kekaguman, ketakutan, dan keterkejutan di matanya, Chen Beixuan membunuh mereka semua. Apa? Semua anggota keluarga Wu tercengang. Wu Xiao bahkan membeku seperti patung, benar-benar tercengang. Hanya Wu Baisu yang menghela nafas dan berpikir, Qinyan, kamu benar lagi. Saat ini, tidak hanya di wilayah keluarga Wu. Di sekte reinkarnasi, keluarga Wang, wilayah surgawi Changshen, wilayah surgawi Wangqin, sekte surgawi, dan banyak wilayah tandus lainnya, semua pembudidaya yang menerima berita tersebut dibekukan. Mereka tahu Chen Fan mungkin keluar dari tanah dewa dan mencoba yang terbaik untuk melawan, maka pertempuran tiada taraf akan terjadi. Namun tak satu pun dari mereka yang mengira pertempuran akan berakhir seperti ini. Chen Fan membunuh 10 Raja Surgawi dan 5 Komandan Iblis, sendirian. Banyak orang sama sekali tidak percaya. Namun, ketika informasi Rincin datang, seluruh planet Tianhuang terdiam. Chen Fan tidak menggunakan seni rahasia, kekuatan ilahi, atau harta karun surgawi apapun untuk mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir, hanya tubuhnya. Kemudian, bahkan orang-orang yang meremehkan atau menaruh dendam terhadap Chen Fan, termasuk Sisi dan Penatua Juyan, harus mengakuinya. Mungkin tidak ada orang lain yang tiada taranya seperti dia di planet Tianhuang dalam 100.000 tahun terakhir. Di platform puncak bukit di Valet Moon Peak, setelah menerima berita itu, Penatua Yuelon meletakkan pedang terbang di tangannya dan melihat keluar. Wajah Chen Fan tampak muncul di depan matanya dan dia menghela nafas. Jadi, apa yang kamu katakan saat itu memang benar. Akulah yang picik, dan akulah yang patut disalahkan. Penatua Yuelon mengejek dirinya sendiri. Hua Nonyin berdiri di belakangnya dengan mata berbinar. Hari itu, nama Chen Beixuan beredar di seluruh planet Tianhuang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenalnya lagi. Pada saat yang sama, Chen Fan telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas ke wilayah Beihuang bersama Xiao Mang dan yang lainnya. Mereka pergi ke penjara rahasia Mount Emperor, mengikuti arahan yang diberikan oleh leluhur sekte dunia bawah hantu. Pikirannya penuh dengan kejahatan, dia hanya ingin membunuh saat ini. Angin menderu-deru dan spirit ki padat. Seluruh dunia tidak terbatas. Melihat ke bawah dari langit, ada banyak lahan pertanian, kota, dan petani. Seberapa besar planet Tianhuang? Ketika Chen Fan melihat planet ini untuk pertama kalinya, sepertinya ukurannya 10.000 kali lebih besar dari bumi. Meskipun arai pemutus langit bela diri sejati mengambil bagian dari hukum surga dan menyebabkan seni kultivasi menjadi tidak lengkap, namun arai tersebut masih sangat luas. Langit dipenuhi dengan esens ki dan ada spirit veins di seluruh tanah. Jarak antara timur dan barat planet Tianhuang hampir 100 juta mil. Wilayah Beihuang terletak di wilayah paling utara planet Tianhuang dan ribuan mil jauhnya dari wilayah surgawi penangkal iblis. Chen Fan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan dia mendorong kekuatan dharmanya secara maksimal,
membelah langit dan menerobos awan. Setiap kali dia melintas, dia melakukan perjalanan beberapa ratus mil lebih jauh. Ledakan, seberkas cahaya keemasan melintas di langit. Chen Fan tidak sendirian. Xiao Mang, Zhao Juexian, Tuan Naga, Lin Wuhua dan kedua gadis itu juga bersamanya. Untuk mempertahankan kecepatan tercepat, energinya mendidih dan tubuhnya dikelilingi kabut. Sinar cahaya tercipta di langit. Cahaya keemasan itu menembus 8 mil dan dunia seolah terbelah. Semua penggarap yang melihatnya tercengang dan mereka bertanya-tanya yang mana Tuhan surgawi itu. Tapi Chen Fan tidak mempedulikannya lagi, dia mendorong kekuatannya ke tingkat tertinggi untuk sampai ke penjara di wilayah Beihuang secepat mungkin. Penjara Gunung Kaisar digunakan untuk mengurung penggarap seni iblis yang kejam di tingkat inti emas dan jiwa yang baru lahir. Kebanyakan orang Tionghoa adalah orang biasa. Saat ditahan di sana, tak terhitung banyaknya dari mereka yang dikorbankan setiap detiknya. Lebih cepat, teriak Chen Fan. 9 bentuk ilahi muncul di belakangnya. Xuan Wu, Azure Tirk, Thunder Love, Secret Fin, mereka membentuk Kunpeng emas raksasa. Kunpeng dewasa dikatakan mampu melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan menelan matahari. Kecepatannya adalah salah satu dari 3 kecepatan teratas di alam semesta. Pada akhirnya, Chen Fan melakukan perjalanan ribuan mil setiap kali dia berkedip dan mata orang-orang bahkan tidak bisa mengejarnya. Dalam kecepatan tinggi, dalam waktu sekitar 15 menit, Chen Fan telah melewati 8 wilayah surgawi dan melihat perbatasan wilayah Beihuang. Kultivator lain akan ketakutan jika mereka mengetahui hal ini. Bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir harus menggunakan 4 jam untuk melakukan perjalanan ribuan mil. Ketika mereka mencapai wilayah Beihuang, Chen Fan berkomunikasi dengan leluhur sekte dunia bawah hantu dengan kehendak abadi, lalu dia terbang ke barat laut sesuai dengan arahannya. Di penjara Gunung Kaisar di wilayah Beihuang. Jika dilihat dari luar, tempat ini tampak seperti penjara yang tidak mencolok. Namun, itu sebenarnya adalah dunia kecil yang ditemukan oleh para penggarap Gunung Kaisar dan digunakan untuk menahan para penggarap seni Fin dan penggarap lainnya yang telah melanggar hukum Gunung Kaisar. Kaisar Gunung telah menguasai planet Tianhuang selama beberapa ratus ribu tahun dan bahkan mereka tidak tahu berapa banyak sekte yang telah mereka hancurkan. Mereka akan selalu menangkap pemimpinnya setiap kali mereka memusnahkan sebuah sekte, tetapi ada banyak murid lain dan kultivator tingkat rendah di setiap sekte, dan mereka biasanya dibawa ke tempat lain, bukan ke Tanah Suci. Pusat. Jadi, ada 8 tempat lain di planet Tianhuang seperti penjara di wilayah Beihuang dan masing-masing memiliki hampir 100 juta tahanan. Kehidupan di penjara-penjara itu sangat sulit. Mereka seperti dunia kecil yang luasnya beberapa ribu mil dan tidak cocok untuk ditinggali manusia. Banyak kultivator tingkat rendah tidak dapat bertahan selama 8 tahun dan bahkan penggarap terhubung atau penggarap inti emas mungkin tidak dapat bertahan hidup 3 abad. Sedangkan bagi orang biasa, mereka akan mati setelah beberapa bulan. Ledakan, angin menderu, banyak sekali orang Tionghoa kurus dan dirantai membawa batu raksasa yang beratnya 1000 kilogram, pria dan wanita, tua dan muda. Mereka berjalan menuju pusat kastil. Ada 10 kastil yang dijaga oleh tentara, jenderal, jenderal surgawi, dan bahkan jenderal ilahi. Itulah alasan mengapa para tahanan tidak bisa melawan. Retakan, seorang wanita melambat. Kepala penjara yang mengenakan baju besi biru di sebelahnya mencambuknya dengan cambuk petir di tangannya, memutilasi tubuhnya. Dia pingsan di tanah dan tidak bisa bangun. Kepala penjara kemudian mengangkat cambuknya dan hendak memukulnya lagi. Sayang. Seorang lelaki kurus berkulit gelap yang berjarak 8 kaki segera meletakkan batu di tangannya dengan air mata berlinang dan berlari mendekat, berusaha menghentikan kepala penjara. Beraninya kamu. Kepala penjara mencibir dan mengeluarkan pedangnya. Dia adalah seorang penggarap terhubung dan jauh lebih kuat dari pria itu. Dia langsung membelah pria itu menjadi 2. Setelah itu, dia meneriaki yang lain dengan cambuk panjang, apakah kamu melihat itu? Inilah yang terjadi saat Anda bertarung melawan Mount Emperor. Chen Beixuan tidak mematuhi perintah Kaisar Gunung dan dia sekarang berada di dalam tanah dewa. Kami tidak bisa menangkapnya, tapi kalian orang Cina harus membayar atas perbuatannya. Master Sekte kami telah memerintahkan untuk memperbudakmu selamanya, jadi bersikaplah baik. Siapapun yang melambat sedikit akan dibunuh. Kemudian, dia memecahkan cambuknya, menghancurkan bebatuan di sekitarnya.
Keturunan Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dalam diam dan mereka menatap kepala penjara sambil mengepalkan tangan. Faktanya, mereka sedang menatap Gunung Kaisar di belakangnya. Mengapa Kaisar Gunung harus menyiksa orang Tiongkok hanya karena mereka memiliki dewa surgawi? Mereka bahkan tidak melawan. Apa yang mereka lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Mengapa Kaisar Gunung harus mengejar orang Tiongkok berulang kali? Pikiran orang Tiongkok penuh dengan kemarahan. Terjadi kerusuhan hampir setiap hari dalam 3 bulan terakhir, tetapi semua tentara yang menjaga penjara adalah penggarap terhubung dan para jenderal adalah penggarap inti emas yang disempurnakan. Jenderal ilahi mereka bahkan adalah penggarap jiwa yang baru lahir. Adapun orang Cina, hampir semua penggarap terhubung mereka telah meninggal di kota Cina tua. Tetua agung mereka juga telah ditahan oleh Kaisar Gunung dan dikirim ke Tanah Suci Pusat. Namun, tidak ada gunanya menolak. Seorang penggarap pemurnian Qi tanpa senjata apapun hanya akan dibunuh oleh penggarap Conate dan penggarap inti emas yang bersenjata lengkap. Dalam 3 bulan, ribuan orang Tiongkok tewas dalam pertempuran dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang disiksa atau mati kelaparan. Namun tidak satu pun dari mereka yang mau hidup tanpa martabat. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Sepertinya kamu marah. Kepala penjara tersenyum dan menginjak wanita itu, meninggalkan pasangan itu terbelah dua. Anda brengsek. Saat ini, banyak orang tidak mampu lagi menahan amarahnya. Beberapa pria menjatuhkan batu di tangan mereka dan ki sejati di tubuh mereka pergi ke kepala penjara. Ya, itu saja. Saya ingin melihat Anda menolak. Bagaimana aku bisa membunuhmu jika kamu tidak melakukannya? Hari-hari di sini terlalu membosankan. Bagaimana kamu bisa bertahan selama 1 abad tanpa bersenang-senang? Kepala penjara tertawa ketika dia mencambuk 8 pria Tiongkok dengan cambuknya, menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Dewa surgawi kita akan datang dan melenyapkan Kaisar Gunung untuk membalaskan dendam kita suatu hari nanti. Teriak seorang lelaki Tionghoa tua kurus dengan air mata berlinang. Haha, Chen Beixuan, dia bersembunyi di dalam tanah dewa. Saya akan membunuhnya jika dia berani keluar, kepala penjara tertawa. Tiba-tiba, ledakan, dunia berguncang.